Assalamualaikum Pak Ulil, gimana kabar Pak Ulil? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Pak Robi. Apa kabar Pak Robi? Alhamdulillah Pak Ulil kabarnya pada hari ini baik ya. Juga semoga Pak Ulil diberi kesehatan, rezekinya lancar Pak Ulil sama Allah Subhanahu wa taala ya. Murah sandang pangan, rezeki lancar. Itu Pak Amin ya Ulil. Allah. Amin ya Pak. Mugi-mugi sami mawon Pak Robi, doa yang baik pula untuk Pak Robi. Maaf sebelumnya. Nggih. Pripun Pak Robi? Ya ini Pak. Mungkin Pak Ulil ada waktu ini Pak. Ada waktu ini Yep. untuk sedikit berbincang-bincang ini Pak. Nggih, ada Pak, ini sedang senggang. Monggo. Pripun Pak Robi? Oh, ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali Pak Ulil atas waktunya. Begini Pak Ulil, saya ada ya berbagi permasalahan sedikit. Ada beberapa masalah yang ya berbincang-bincang bercerita itu Pak Ulil. Ada apa ya Pak? Apakah Bapak sedang ada masalah? Ya begini Pak Ulil, ya sebenarnya saya agak bingung ini, sebenarnya agak sedikit bingung di kelas saya itu. Saya kan kebetulan saya mengajar di kelas 5 itu ya, di kelas 5. Nah, saya itu di kelas saya itu sudah ada ini keyakinan kelas kan. Memang kita dari dulu sudah ada keyakinan kelas, kita sepakati bersama pada waktu membuatnya pun ini itu kita sepakati bersama. Kita sepakati bersama apa yang akan tertuang dalam keyakinan kelas tersebut. Nah, tapi ini yang membuat saya bingung, ada salah satu anak didik saya ini Pak Ulir yang sering melanggar keyakinan kelas. Dan kejadian ini itu berulang itu Pak Ulir. Jadi artinya tidak hanya sekali, 2 kali, tapi itu sering berulang lah itu Pak Ulir. Itu yang membuat saya bingung itu sebenarnya Pak Ulir. Itu, Kalau boleh tahu, memangnya keyakinan kelas yang seperti apa yang Pak Robi di kelasnya yang dilanggar oleh anak didiknya, Pak? Ya, seperti ini ya, keyakinan kelas yang menurut saya itu sering dilanggar itu salah satunya adalah saling menghormati dan saling menyayangi sesama teman. Nah, pada poin tersebut itu ya, anak tersebut juga kurang bertanggung jawab di kelas juga itu Pak Ulil. Jadi ya seperti itulah. Ya mungkin di kelas ya di kelas sih saya kadang-kadang ya paham itu di kelas terjadi seperti itu. Tapi ini berulang terus itu Pak Ulil. Demikian Pak Ulil. Kira-kira apa ya Pak yang menyebabkan anak tersebut melakukan hal demikian ya Pak? Ya sebenarnya sih gini Pak Ulil, saya sih memang sudah tanya sama beberapa temannya ya. Sama dengan beberapa temannya dan saya juga bertanya langsung pada anaknya. Jadi setelah saya bertanya itu ternyata itu memang anaknya ini adalah korban istilah sekali itu broken home ya. Jadi akhirnya keluarganya berantakan itu Pak Ulil. Jadi anak tersebut itu sekarang itu hanya tinggal sama bapaknya di rumah, ibunya itu sudah pisah itu Pak Ulil. Nah kebetulan juga bapaknya itu adalah seorang jualan itu, pekerjaannya itu jualan. Nah jualannya itu jualan sayur. Jadi sayur yang di pasar itu, kalau sayur di tempat saya ini kan, kalau pasar itu sayur itu khusus itu pasar pagi itu Pak Ulil. Jadi bapaknya itu jualan sayur yang di pasar pagi, jadi berangkatnya itu juga pagi-pagi. Ya, sekitar ya jam 2 lah atau jam berapa itu sudah ada di pasar. Itulah setelah saya selidiki juga lebih lanjut ya. Sepertinya anak tersebut juga menurut saya itu kebutuhan pokoknya itu kurang tercukupi lah itu. Jadi kebutuhan pokoknya kurang tercukupi ya, kemudian kasih sayang dari orang tuanya ya, terutama dari seharusnya kan sebagai anak itu mendapat kasih sayang dari kedua orang tua.
Nah, kebetulan anak tersebut itu hanya tinggal bersama bapak, ibunya sudah cerai lah, mohon maaf ini sudah cerai. Jadi hanya tinggal berdua. Nah, faktor yang lain juga ini anak tersebut itu gimana ya? Jadi tidak dilatih untuk membantu pekerjaan rumah ya. Jadi di rumah anak tersebut istilah ya misal bangun pulang sekolah sampai tidur lah, sampai tidur itu kan itu kurang terbiasa itu atau tidak terbiasa dilatih ya, tidak pernah dilatih untuk merapikan tempat tidurnya misal atau mencuci piring atau mencuci baju sendiri dan sehingga kebiasaan-kebiasaan itu dibawa ke sekolah itu sebenarnya. Jadi anak tersebut itu enggan melaksanakan tugas piket juga ini karena efek tersebut ya karena memang kurang dilatih membantu pekerjaan-pekerjaan di rumah ya anak tersebut sehingga untuk piket saja enggan ya apalagi datanya terlambat kalau pagi kalau pulang masanya piket kan biasanya yang piket itu kan pulangnya kan otomatis terlambat ya karena piket dulu ya dia sudah lari duluan pulang dan kemudian ya otomatis karena tidak pernah dilatih sehingga ya mungkin sore pun tidak belajar itu ya buktinya untuk PR saja itu tidak dikerjakan itu Pak Ulil ada PR sampai tidak dikerjakan itu Pak Ulil. Nah, seperti itu. Oh, seperti itu masalahnya ya Pak. Permasalahannya sangat kompleks sekali. Ya memang kita kalau saya sebagai anaknya memang tidak bisa memilih ya Pak dengan kehidupan seperti itu. Betul Memang sih. qadarullah Iya, ayah ibunya sudah bisa, jadi tidak bisa memilih yang bagaimana. Otomatis memang kurang perhatiannya dengan pekerjaan ayahnya yang pagi sudah berangkat dan di rumah sama mbahnya. iya betul. Oh. Terus setelah seperti itu, setelah Pak Robi tahu penyebabnya, kira-kira rencana Pak Robi untuk mengatasi masalah tersebut bagaimana Pak rencananya Pak? Oh iya untuk sebenarnya saya memang sudah punya rencana ya tadi ada beberapa hal yang ingin saya lakukan lah untuk mengatasi hal tersebut. Jadi yang pertama itu saya akan melakukan pendekatan lah secara personal. Jadi akan ya bertandang ke rumahnya, ya untuk membicarakan dengan orang tuanya, ya. Juga dengan anaknya pun saya sudah saya lakukan sebenarnya sudah saya lakukan tapi belum secara intensif lah, belum secara intensif itu Pak Willy sih. Saya sudah melakukan pendekatan dengan anaknya dengan memberikan contoh-contoh mana hal yang baik, mana yang buruk tentang budaya yang baik, budaya yang buruk untuk membangkitkan nilai-nilai kebajikan, memberitahu nilai kebajikan itu apa saja itu sudah saya lakukan. Kemudian selain hal tersebut melakukan pendekatan ya, saya juga ingin juga ini meninjau ulang keyakinan kelas yang sudah kami buat itu. Oh iya. Jadi keyakinan kelas yang sudah kami sepakati itu saya tinjau ulang apakah masih layak atau tidak itu untuk dilanjutkan karena akhir ini kan memang melanggar atau ada ya terutama anak tersebut itu sering melanggar ya Pak. Jadi mungkin kurang efektif jadi niat saya itu akan saya tinjau ulang. Nah, hal yang lain juga selain dua hal tersebut saya juga tentu saja akan melakukan pendekatan-pendekatan dengan orang tua ya tidak dengan seluruh wali murid sebenarnya dengan lingkungan ya. Dan juga pastinya dengan seluruh warga sekolah lah intinya ya sama teman-teman guru sama pak sekolah dan yang lainnya itu Pak Ulil supaya ya untuk saling mengingatkan lah supaya menjadi terbiasa untuk bersikap atau ya latihan lah hidup-hidup latihan itu untuk bertanggung jawab itu Pak Ulil. Itu niatan Ya saya itu bagus yang Pak rencananya Pak. Ya bagus rencananya itu Pak. Mungkin kira-kira kapan ya Pak?
Pak Robi bisa melaksanakan rencana itu? Iya, menurut saya sih inginnya sih secepatnya itu Pak Wil. Secepatnya ya mulai dari besok lah intinya ya. Mulai dari besok ketika ini kan kebetulan masih liburan ya, besok begitu masuk saya langsung terapkan itu Pak Wil. Karena memang Ya, iya jadi ya supaya ingin lingkungan kelas saya menjadi nyaman lah, kondusif gitu Pak Wil. Semua anak itu tidak ada yang ya, melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati itu Pak Ulil. Demikian ya. Pak Ulil. Lebih cepat, lebih baik ya Pak. Ini harapan Bapak atas tindakan apa yang dilakukan Pak Robi dengan rencana yang bagus tadi, harapannya apa Pak? Ya memang ya tentu saja ada harapan yang saya inginkan lah. Terutama harapan pada anak-anak didik saya itu supaya mereka itu menjadi pribadi yang baik di sekolah, di rumah, sama teman-teman saling menghormati, apalagi sama Bapak Ibu guru di sekolah itu semuanya saling menghormati, sama teman saling menyayangi, dan menjadi pribadi yang tanggung jawab lah, bertanggung jawab tidak. Ya namanya harapan kan ingin ya kita namanya pada anak ya inginnya yang terbaik itulah. Jadi semua anak itu menjadi anak yang bertanggung jawab dan ya bagaimana membuat bahagia lah itu Pak Udin. Ya, amin. Ya betul Pak, harapannya bagus sekali. Untuk bagaimana harapan tadi, komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian tadi atas masalah yang sedang Bapak hadapi tadi Pak. Komitmennya bagaimana Pak? Ya insya Allah akan saya laksanakan rencana saya itu secara konsisten Pak Udin. Secara terus menerus sampai memang benar-benar ada perubahan pada anak tersebut. Dan juga benar-benar ada kelas saya di kelas nanti juga kondusif semuanya. Kelas kondusif itu rasanya bagaimana itu kita sebagai guru ya, rasanya kok tentrem gitu, anak-anaknya baik, saling menyapa, saling ya itu. Jadi sekolahnya belajar pun nantinya kita bisa nyaman gitu Pak Ulir, jadi di dalam kelas rasanya aduh bikin seneng ini kalau kelasnya kondusif, anak-anaknya juga baik-baik, saling menghormati, tidak ada yang nakal dan ya seperti itu Pak Ulil intinya. Ya, memang kalau sekolah itu nyaman itu nomor satu ya Pak, biar semuanya berjalan lancar. Mungkin siapa saja dari keluarga yang ada di sekolahan, mungkin dari kepala sekolah atau guru yang lain, siapa saja Pak yang bisa dilibatkan untuk menguatkan komitmen Pak Robi itu? Iya betul ini Pak Ulil, kalau otomatis ini kalau di sekolah nanti supaya kelas kita menjadi benar-benar kondusif ya, terutama sekolah, satu lingkup sekolah juga semuanya kondusif, nyaman, semangat untuk belajar, rasanya itu jadi yang ingin saya libatkan otomatis itu teman-teman guru, rekan sejawat, ya, dengan kepala sekolah, dan juga tidak kalah penting itu dengan orang tua wali murid itu Pak Ulil, untuk membicarakan hal-hal yang kadang-kadang ini kalau orang tua ini ya Pak Ulil, kadang-kadang orang tua itu tidak tahu kelakuan anaknya gitu. Kadang-kadang seperti ini memang sering terjadi di rumah itu baik, ternyata di sekolah notabene kurang baik, nakal sama teman, suka membuli dan seterusnya. Itu yang kadang memang perlu dibicarakan dan disampaikan ke orang tua supaya saling memahami dan bisa saling mengarahkan baik di rumah maupun di sekolah. Itu Pak Ulil. Ya, itu bagus Pak Robi. Kolaborasi antara Pak Robi dengan rekan guru, dengan kepala sekolah, dengan bahkan wali murid itu sangat bagus. Memang harus ada terjalin kolaborasi seperti itu untuk melaksanakan semuanya menjadi lancar. Ya, ini saya senang sekali sudah mengajak Pak Robi dari awal yang masih kemerungsung, yang terakhir sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Ini dari Pak Robi bagaimana perasaannya Pak? Iya, Walil ya Ustaz.
Jadi saya merasa lega, saya punya rencana tapi takutnya kalau langsung dilaksanakan jadi kurang tepat ya. Setelah berbincang dengan Pak Koli, saya merasa lega dan ya punya semangat baru. Jadi insya Allah saya akan melaksanakan rencana saya supaya semuanya aman, nyaman, tertib. Itu Pak Olil. Amin, alhamdulillah. Jadi memang seperti itu Pak Robi, memang setiap orang kadang punya keraguan, sehingga kita perlu bicara sehingga ada penguatan dari teman, dari rekan, termasuk di sini saya belajar banyak dengan Pak Robi, sangat bagus, rencananya bagus, dan mungkin saya akan ATM, modifikasi pembelajaran saya ketika ada masalah, bisa meniru Pak Robi, sangat bagus Pak Robi. Seperti itu Pak Robi, bagaimana ada yang bisa dibicarakan lagi Pak? Apa cukup Pak? Ya sebenarnya sudah cukup ini Pak Ulil, saya sudah lega rasanya, mungkin lain waktu lah saya sambung lagi, kita bisa sambung lagi berbincang-bincang seperti ini. Setelah saya melaksanakan aksi saya itu Pak Ulil, setelah melaksanakan rencana saya terapkan, nah perubahan apa yang terjadi, nah mungkin kita bisa berbincang-bincang lagi untuk sharing pengalaman itu Pak Ulil. Sama-sama Pak Robi, semoga perbincangan ini bermanfaat untuk kita, selebihnya adalah untuk anak didik kita, dan saya menunggu kabar dari rencana Pak Robi yang sudah terlaksana dengan baik dan semuanya berjalan dengan lancar. Terima kasih Pak Robi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, baik-baik sekali Pak Ulil ini, terima kasih sekali atas waktunya. Waalaikumsalam, semoga Pak Ulil baik-baik saja, sehat-sehat di rumah Pak Ulil ya. Selamat Pak, sugeng siang.